melalui metode dengan memadukan teknik, prosedur, dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti agar kepastian hukum kebutuhan proses peradilan pidana. Kasus matinya 3 orang di Bekasi, kolaborasi interprofesi melibatkan lapor, psikolog forensik, dokter forensik, digital forensik, pemeriksaan laboratoris, ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldicarb itu adalah sebuah larutan pestisida, masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal, kemudian scientific crime investigation ditemukan bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 339 dan saya olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Herawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Soleh Hudi. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui
melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lain. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik hadir dan penjelasan. Dula Aki ini adalah partner in crime. Jadi sebenarnya antara para pelaku dengan korban ini sebenarnya ada keterkaitan satu dengan lain. Menarasikan dirinya memiliki kemampuan untuk mampu meningkatkan harta dan kekayaan, lalu kemudian menyuruh Aki untuk mencari korban. Nah, setelah Aki mendapatkan korban atau target yang ingin sukses, kemudian diambil uangnya. Namun ketika kesuksesan itu tidak kunjung diraih, maka tentunya dia akan menagih. Maka Aki melaporkannya kepada Dula yang kemudian mengeksekusi para korban dengan cara mengajak ke rumahnya, kasih minum racun. Dan orang yang mengetahui pun jumlah korban yang tidak berbahaya cuma berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang terjadi sebelumnya. Nanti kemungkinan setelah keluar dari rumah sakit kita akan sidik. Kalau buktinya cukup kita jadikan tersangka. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka. Kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian belum ditemukan. Kemudian ada di Garut ada 1 orang dikuburkan setelah sebelumnya dibuang ke laut. Jadi dia menjadi korban untuk menghilangkan jejaknya, dibuang ke laut, ditemukan oleh masyarakat, lalu kemudian dikuburkan. Ada 250 juta, 180 juta. Dari manakah mereka ini mendapatkan uangnya? Dan bagaimana para tersangka mengetahui bahwa dia punya duit? Nanti kita makin sedih mendengar bahwa mereka ini adalah pejuang-pejuang yang harusnya kita hormati. Mereka ini ada beberapa di antaranya adalah pejuang devisa. Upayakan untuk mengenal. Yang kedua, pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah upayakan untuk mengenal lebih jauh orang-orang yang baru kita kenal agar terhindar dari praktik-praktik penipuan. Yang ketiga, kalau Anda masuk dalam perangkap partner in crime ini, perangkap partner in crime ini, Anda, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian tidak hanya rugi secara materi, bahkan besar kemungkinan akan kehilangan nyawa. Para korban ini uangnya diambil, nyawanya juga hilang. Sedang kita dalami pengakuan, ternyata kami perlu menjelaskan ini lebih keji oleh para tersangka terkait dengan terungkapnya kasus pembunuhan berantai ini. Awal mulanya kita menerima laporan dari Polres Bekasi Kota berupa laporan polisi penemuan mayat. Kemudian kami bentuk tim gabungan antara Polres Metro Bekasi dan
Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Kami adakan olah TKP bersama-sama tim ahli kolaborasi interprofesi. Akan kami selidiki apakah ini merupakan delik ataupun perbuatan pidana. Ternyata kami di sana menemukan kejanggalan. Yang pertama, kami temukan lubang yang ini jadi bahan pertanyaan kami. Kemudian dari laboratorium forensik setelah dianalisis menemukan dari bahan-bahan sisa makanan ini mengandung 2 jenis racun, yaitu racun tikus dan racun untuk hama pestisida. Kemudian dari kedokteran forensik hasil otopsi menemukan zat yang sama, 2 racun ini. Dan kemudian dari hasil otopsi menemukan luka-luka di seputaran wajah ini. Ternyata hasil interogasi kami terhadap tersangka, selain diracun, korban-korban ini juga dicekik, akhirnya agar cepat meninggal dunia. Dari Bekasi kami identifikasi pertama ada 5 korban, 3 orang meninggal dunia, 1 orang atas nama Neng Ayu usia 5 tahun, ini juga minum racun tapi tidak banyak. Sekarang selamat, ya, sudah kita rawat di KPAD. Ya. Kemudian yang 1 ini minum racun juga. Ternyata ini memang sengaja minum racun tapi tidak banyak. Ternyata ini juga tersangka. Nah, kemudian kita adakan interogasi terhadap 2 tersangka kita. Dari sini kita dapatkan 2 alat bukti yang cukup. Kolaborasi interprofesi ini kami temukan entry point, titik masuk mengungkap siapa pelakunya. Dari digital forensik kami temukan ternyata adalah skenario pembunuhan berencana. Kemudian berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, malam itu juga kami tangkap 2 orang di Cianjur. Dari 2 orang Cianjur, ternyata 1 orang ini atas nama Dedek yang ada di rumah sakit Bantar di Bekasi, RSUD Bantar Gebang, kita pindah ke Kramat Jati. Ternyata ini juga tersangka. Dan kami teliti, kami adakan interogasi, kami juga tidak bikin tim ahli dari psikologi forensik untuk melaksanakan otopsi psikologi terhadap pelaku-pelaku ini. Akhirnya terungkap lagi. Ternyata kami temukan entry point baru, fakta baru. Ternyata ada korban-korban lain sebelum TKP Bekasi. Kami mendapatkan kesaksian dari salah satu keluarga dekat dari tersangka ini menyatakan, saya juga dulu hampir dibunuh, Pak. Tapi kemudian saya melarikan diri dan sekarang menjadi TKW di luar negeri, Saudi Arabia. Kami adakan pemeriksaan secara berkesinambungan. Nah, kami ketemukan fakta baru lagi. Ternyata tersangka atas nama Dede ini mengkumpulir dana-dana yang diperoleh dari para TKW yang ada di luar negeri. Berdasarkan kesaksian beberapa orang saksi, mereka dijanjikan pada saat mereka kembali ke Indonesia akan memperoleh rumah bagus dan lain sebagainya. Ada penggandaan uang. Kemudian hasil pengakuan tersangka, mereka sudah membunuh 6 orang di luar TKP Bekasi. Dan saat ini sedang kita selidiki. Sampai sekarang tim kami, kolaborasi interprofesi, laboratorium forensik, kedokteran forensik, tim penyelidik lapangan kami masih berkumpul di Cianjur. Sudah berhasil dibongkar 3 bukan makam ya, jadi tempat dikuburkan korban-korban ini. Ada yang di sebelah WC, ada yang di dalam rumah dan lain sebagainya. Bahkan yang menyedihkan rekan sekalian, di salah satu rumah tersangka sudah disiapkan lubang baru yang sama persis dengan TKP yang ada di Bekasi. Siapakah yang menjadi korban berikutnya? Ini yang kami sedang selidiki. Namun yang menjadi catatan kita semua di sini, yang perlu kami sampaikan pada rekan sekalian, bahwa korban sebagian besar berasal dari family tree dari para tersangka.
istrinya, mertuanya, anaknya. Tapi di sisi lain ada 2 orang ini yang teridentifikasi, 6 orang yang meninggal di luar identifikasi adalah TKW yang memasukkan atau mengirimkan uangnya kepada tersangka. Ya. Kemudian rekan sekalian, sebagian kita sampaikan ini karena dari beberapa saksi masih menyampaikan ada teman kami yang sampai sekarang belum jelas ada di mana. Oleh karenanya ini penyelidikan belum selesai rekan sekalian, dan kami akan telusuri dari para korban penipuan maupun yang lain. Kami akan telusuri ini orangnya ada di mana. Apakah masih di luar negeri, apakah ada di Indonesia, apakah sehat. Nah, ini kami sedang selidiki. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hari ini dan ke depan tim lengkap kolaborasi interprofesi Polda Metro Jaya masih berada di Cianjur, dan hari ini khusus tim otopsi psikologi forensik mendampingi kami untuk melihat apa motif sebenarnya. Kalau memang penipuan, mengapa harus ada anak 2 tahun yang dibunuh? Mengapa harus ada anak 5 tahun yang harus diracun? Itu skenario sudah tergambar semua dari metode penyelidikan kami, baik itu digital forensik maupun keterangan saksi, otopsi psikologi dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi penyelidikan kami belum selesai. Kami mohon doanya agar ini bisa terungkap, bahwa kami tidak berdasar terhadap pengakuan tersangka. Kami harus buktikan, kami harus bicara secara fakta. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.